Menantu Super. Bab 4211-4220. Bab 4211 dalam situasi putus asa. Setelah pengawasan dan provokasi, monster-monster itu bergegas menuju Su Yingxia. Seperti arus deras yang mengalir deras, bahkan mereka yang menyaksikan pertempuran itu pun merasa ketakutan. Belum lagi Su Yingxia saat ini. Meskipun tingkat kultivasinya sudah bagus, dia hanyalah seorang wanita, dan dia masih seorang wanita dengan emosi ungu yang terluka. Serangan kedap udara dari sekeliling seperti jaring besar, dan langsung dilemparkan ke bawah. Meskipun Su Yingxia melindungi Ziking, dia melawan dengan keras dan mencoba menerobos pengepungan. Tapi itu seperti menggunakan tangan untuk memelintir paha orang lain, tapi tetap saja pahanya sebesar gajah, hanya menerobos sedikit, lalu tenggelam seluruhnya dalam arus hitam. Hei, sayang sekali, sayang sekali. Pei Hu melihat ini, menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat kembali ke wanita keluarga Pei di belakangnya. Saya pikir Anda semua sudah melihatnya. Yang hilang adalah hilangnya negara dan kota. Padahal, itu adalah pemborosan kulit dan pemborosan sumber daya alam. Dengan penampilan mereka, betapapun buruknya nasib mereka, jika mereka menemukan keluarga kaya dalam hidup ini, mereka tidak akan mengatakan mengabaikan dunia, tapi setidaknya mereka akan memiliki cukup makanan dan pakaian, dan menjadi kaya dan kaya. Namun, hanya karena mereka melihat orang yang salah, Anda dapat melihatnya sekarang, dan mereka berakhir dengan bidang seperti itu. Jadi, apa yang dikatakan orang-orang dahulu kala itu benar sekali. Laki-laki takut salah profesi, dan perempuan takut menikah dengan pria yang salah. Kalau krisis di kota utama kita teratasi kali ini, semoga kalian anak-anak keluarga Pei akan lebih akurat dalam penilaianmu terhadap orang lain di masa depan. Ini adalah pelajaran yang berdarah. Melihat postur Pei Hu yang merendahkan dan berkhotbah, sepertinya dia sudah menjadi keluarga Ying dan sedang mengajar orang lain. Semua orang mengangguk dan setuju dengan patuh. Saat ini, Pei Hu tersenyum, jangan terlalu putus asa, saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Suasana hati setiap orang tidak terlalu tinggi. Tampak jelas bahwa semua orang tahu bahwa meskipun kedua gadis Su Yingxia dan Su Yingxia meninggal secara tragis dan dijadikan lelucon sementara, mereka tidak akan bisa tertawa untuk waktu yang lama. Krisis mereka masih ada, dan pada akhirnya, nasib Su Yingxia kemungkinan besar akan menjadi milik mereka. Untung saja aku tidak bisa melihat adegan berdarah ini sebelum aku turun dari bus, tapi sekarang aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana aku bisa merasa begitu emosional? Hanya saja aku takut kamu akan berakhir seperti mereka. Namun, karena aku berani mengajarimu, tidak bisakah kamu mencicipinya? Pei Hu terkekeh pelan. Melihat Pei Hu begitu percaya diri, sekelompok orang sangat bingung obat apa yang ingin dia jual di labu tersebut. Bawahan di samping Pei Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang secara tiba-tiba? Setelah mendengar ini, semua orang melihat ke kiri dan ke kanan, dan beberapa bahkan mencoba yang terbaik untuk mengingat sesuatu, tetapi tidak peduli apa, mereka sepertinya tidak menemukan sesuatu yang hilang. Bukankah ini sudah berubah? Kecuali dua Su Yingxia yang hilang. Rakyat. Tiba-tiba, seseorang dengan ingatan yang baik sepertinya teringat sesuatu. Hei, 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 lihat, siapa itu, di mana Pei Ma? Ya, kamu masih bersamaku sekarang. Kenapa kamu hilang sekarang? Seseorang menemukan poin kunci ini, dan tentu saja kerumunan itu mulai mencari satu sama lain sayangnya. Setelah melihat sekeliling, tidak ada jejak Pei Ma. Bukankah menggelikan jika orang baik seperti itu tiba-tiba menghilang? Beberapa orang bahkan melihat ke bawah kota, mengira dia telah terpeleset dan jatuh, tetapi tidak ada apapun di bawah tembok kota, dan monster masih menyerang posisi Su Yingxia. Tuan, katakan saja padaku apa yang ingin kamu jual. Ini akan membuat kita semua cemas. Ya, saya lihat suasana hati Anda sedang bagus, Tuan. Mungkinkah Anda mempunyai kepercayaan diri atau rencana cerdas untuk menyelamatkan kami? Pei Hu tersenyum lembut, meski tidak mengakuinya, ekspresi bangganya mengungkapkan banyak hal. Oh, Tuan, beritahu kami apa yang terjadi. Ya,
Jika Anda memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kami dari api dan air, saya akan dengan senang hati mengatakannya. Melihat sekelompok orang yang sangat menantikannya, Pei Hu tahu bahwa api telah mencapai puncaknya, dan tersenyum, apakah kamu ingin tahu? Baiklah, tidak ada salahnya memberitahumu. Bab 4212 Kepala Keluarga yang Baru. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Hu terbatuk dan benar-benar mengubah postur tubuhnya menjadi ekstrim. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, kalian semua masih ingat apa yang dikatakan wanita tadi tentang cara memancing musuh, bukan? Bagaimana mungkin kita tidak mengingat taktik bodoh seperti itu? Iya, wanita itu dulunya sedikit sombong, tapi kemudian wajahnya ditampar dengan kejam. Jangan dibicarakan dulu, aku tidak akan pernah melupakannya meski itu seumur hidup. Semua orang menjawab satu demi satu. Mendengar ini, Pei Hu tersenyum, sebenarnya, dari sudut pandangku, rencana wanita itu bagus. Setelah mengatakan ini, semua orang tercengang, apa maksudnya ini? Mengapa keterampilan yang ditertawakan semua orang tiba-tiba berubah ketika menyangkut Tuan Muda? Terlebih lagi, ketika dia tertawa tadi, bahkan Tuan Muda Ming Ming sendiri pun tertawa bahagia, tapi dalam sekejap mata. Apa? Kalian semua aneh, bukan? Pei Hu berkata dengan senyum tipis di wajahnya, jadi, ejekan tadi adalah dari sudut pandang normal, tapi sekarang aku memuji taktik ini, itu dari sudut pandangku. Sudut pandang pribadi. Karena itu sangat sederhana. Trik mereka yang kelihatannya bodoh sebenarnya digunakan dengan cemerlang oleh saya. Sebenarnya, sejak awal, saya tahu kalau trik kedua wanita ini sangat bodoh. Namun, saya bertanya-tanya, bisakah kita memikirkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita dalam trik bodoh ini? Apa yang bisa kamu harapkan dari tipuan bodoh seperti itu? Seseorang bertanya. Ya, niat Tuan Muda adalah mengubah pembusukan menjadi sihir. Tapi, apa yang bisa diubah menjadi sihir dalam benda ini? Melihat niat Tuan Muda saat ini, jelas dia telah memikirkan metode ajaib. Haha, kalau begitu, Tuan Muda kita cukup bagus, dan dia bisa melakukan trik seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keluarga Pei seharusnya dikelola oleh Tuan Muda, jika tidak, saya yakin tidak akan seperti ini. Ya, saya juga percaya bahwa keluarga Pei mungkin sudah lama makmur. Sekelompok orang mengangguk setuju, seolah-olah mereka sudah memikirkan masa depan yang cerah. Tetapi bagaimana Tuan Muda mengubah pembusukan menjadi sihir? Beberapa orang mau tidak mau bertanya, yang juga membawa rasa ingin tahu semua orang ke tingkat yang lebih tinggi. Pei Hu tersenyum dan berkata, inilah alasan mendasar mengapa saya bertanya kepada Anda Pei Ma. Sebenarnya, ketika wanita bodoh itu ingin menarik perhatian monster itu, aku mengira cara ini bodoh. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, apa yang disebut ketertarikannya sebenarnya menarik perhatian tidak hanya monster itu, tapi juga kita semua. Aku tentu saja semua orang di sini termasuk kelompok pria berbaju hitam yang mengepung kita, kata Pei Hu. Jadi, pada saat itu, Tuan Muda kita secara pribadi memerintahkan Pei Ma untuk segera meninggalkan kota, sementara atraksinya dialihkan, agar dia tidak menyadari adanya hantu tersebut. Kamu juga tahu kalau nama panggilan Pei Ma sendiri adalah hantu, jadi baiklah. Pengikut Pei Hu juga tertawa. Pei Hu tersenyum bangga, jika prediksi saya benar, Pei Ma seharusnya sudah meninggalkan pegunungan barat sekarang dan bergegas menuju kota militer kita di barat. Kami memiliki ratusan ribu tentara yang ditempatkan di kota darah Fierce Barat, dan mereka juga harimau dan singa di antara harimau dan singa. Jika mereka datang untuk mendukung, bukankah krisis di kota utama kita akan terselesaikan? Seseorang mendengarkan ini. Katanya bersemangat dan tiba-tiba tersadar. Ya, ada harimau dan singa di Fierce Blood City, jadi kami tidak memperingatkan mereka ketika monster menyerang kota. Sekarang bagus. Mereka adalah bala bantuan terbaik untuk menyelamatkan kami. Tuan Pei, betapa indahnya langkah ini, haha, apa artinya menghidupkan kembali orang mati, ini dia. Benar. Sejujurnya, dalam krisis seperti ini, saya lupa tentang kota darah. Saya tidak menyangka Tuan Muda akan begitu tenang dan tenang. Dia layak menjadi pemimpin keluarga masa depan saya. Apa calon kepala keluarga di masa depan?
Menurut saya, tuan muda kita adalah kepala keluarga saat ini. Menurut aturan, dilarang mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi orang-orang ini melontarkan kata-kata seperti itu saat ini. Jelas tekad mereka untuk mendukung Pei Hu telah mencapai tingkat tertinggi. Demi memeluk erat pahanya, Anda bahkan bisa mengabaikan hal lain. Pei Hu sangat senang, tapi dia masih melambaikan tangannya ke wajahnya. Kalian sangat tersanjung. Setelah selesai berbicara, Pei Hu berbalik dan melihat ke bawah kota. Monster-monster di sana masih berkerumun menuju tengah, tapi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada dua wanita di tengah. Mungkin mereka sudah menjadi tumpukan tulang. Dimakan. Bab 4213 Kamu masih terlalu muda. Laporan. Di lingkaran luar, Ming Yu juga menatap kosong ke tengah kelompok monster. Faktanya, dia tidak mengalami gejolak emosi saat Ziking memasuki ruangan, lagi pula, dia tidak berinteraksi dengan Ziking. Tapi ketika dia melihat Su Yingxia masuk, di balik ekspresi dinginnya, hatinya yang tersembunyi terasa sedikit sakit. Untuk sesaat, dia sangat ingin membantu Su Yingxia. Manusia bukanlah rumput dan pohon, bagaimana mereka bisa kejam? Apalagi masa kebersamaan satu sama lain, setiap bagiannya akan dikenang selamanya. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, Su Yingxia, aku pasti akan berteman denganmu lagi. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke kota di kejauhan. Kamu mengorbankan dirimu untuk mereka, tetapi mereka masih menertawakanmu, tapi yakinlah, aku akan segera membunuh mereka semua, yang juga akan menghibur jiwamu di surga. Mungkin, dengan mengatakan ini, saya bermaksud mempersembahkan bunga kepada Buddha, atau mungkin pada dasarnya, ini bukanlah hasil yang Anda inginkan, tetapi hanya ini yang dapat saya lakukan untuk Anda. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ming Yu menoleh ke belakang sedikit. Pada saat ini, sosok gelap dengan cepat datang ke sisinya, laporkan kepada Penatua Shenlong, sepertinya ada seseorang di barat yang memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Ming Yu mengerutkan kening, apa? Kedua wanita itu seharusnya menyelinap keluar sementara kita tidak berhati-hati saat mereka menarik kelompok monster itu. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Ming Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mengirim semua orang untuk membunuh semua orang di sekitar kota utama. Saya takut seseorang akan keluar untuk melaporkan berita tersebut. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun telah melakukan semua tindakan pencegahan, dia akan meleset dari sasaran pada saat yang paling penting dan membuat lubang kecil. Masih bisakah kita mengejar ketinggalan? Tanya Ming Yu. Lawan sangat cepat. Dia seharusnya menerima pelatihan profesional. Orang-orang kami sebenarnya menemukannya sangat awal dan mengejarnya sepanjang waktu. Tapi semakin kami mengejar, semakin jauh jarak antara lawan dan kami. Ming Yu tidak banyak bicara, dan berteriak kepada orang-orang di sebelahnya, bawakan aku petanya. Rombongan menerima pesanan tersebut dan segera menunjukkan petanya. Barat. Ming Yu melihat ke peta dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke titik yang ditandai dari kota darah yang ganas, sebuah kota militer yang jaraknya lebih dari 300 km. Lebih dari 300 km, Ming Yu mengerutkan kening dan berpikir serius, akan memakan waktu setidaknya 10 jam untuk mendapatkan tip dan pasukan tiba. Meski ada lubang, namun saat ini tidak terlihat terlalu besar. Tidak perlu panik. Namun, tidak ada stabilitas. Karena setidaknya begitu bala bantuan lawan tiba, situasi pertempuran ini akan terbalik sepenuhnya. Waktu yang tersisa bagi mereka sebenarnya tidak banyak. Elder, apa yang harus kita lakukan? Bawahan itu bertanya. Jika kita melancarkan serangan sekarang, secara alami itu akan memenuhi persyaratan waktu. Lagi pula, semakin cepat kita merebut kota utama, semakin baik. Tapi masalahnya masih banyak monster yang mengepung kota. Begitu serangan dilancarkan, monster-monster tersebut tidak akan digunakan oleh mereka untuk menyerang lawan, melainkan monster-monster tersebut akan menjadi kunci penyebab kekacauan bagi pihak mereka sendiri. Oleh karena itu, menentukan apakah akan melancarkan serangan dan kapan akan dilakukan adalah hal yang krusial. Ming Yu juga mengerutkan kening sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Zhu Yansuo berpikir sejenak, dan setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian,
dia berjalan di depan Ming Yu dalam beberapa langkah. Setelah menerima izin Ming Yu, dia diam-diam menguasai dirinya dan mengucapkan beberapa patah kata dalam telinga Ming Yu. Setelah mendengarkan kata-katanya, Ming Yu masih ragu, apakah ini mungkin? Saya pikir itu mungkin terjadi, kata Zhu Yansuo sambil tersenyum. Ming Yu berpikir sejenak dan mengangguk, metode ini seharusnya menjadi metode terbaik. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ming Yu dengan lembut berteriak kepada para pengikutnya, yang segera menerima perintah dan melangkah maju, beri aku perintah dan pasukan akan mundur. Hah! Semua pengikut bertanya-tanya apakah telinga mereka salah dengar. Mereka datang jauh-jauh dan menyerbu ke sini dengan kekuatan guntur, jadi mereka mendapat keuntungan seperti itu. Pada saat ini, sesepuh sebenarnya meminta untuk mundur. Bukankah ini melepaskan keuntungannya? Aku berkata, mundur, apakah itu cukup jelas? Kata Ming Yu dingin. Ketika para pengikut mendengar ini, mereka terkejut, tetapi melihat ketidaksenangan di wajah Ming Yu, mereka hanya bisa mengangguk patuh dan bergegas membuat pengaturan. Segera, keluarga Pei di tembok kota utama menemukan situasi yang luar biasa. Pasukan Ming Yu benar-benar mundur. Bab 4214 apakah mereka akan mundur? Tuan, apa maksudnya ini? Ya, jelas lawan memiliki keunggulan absolut sekarang, dan setidaknya butuh 10 jam sampai bala bantuan kita tiba. Jika kita ingin mundur, kita tidak boleh mundur sekarang. Pasukan yang berjumlah lebih dari 200.000 orang bahkan tidak menangkap sehelai rambut pun, dan mereka datang dan pergi begitu saja. Ini agak sulit dipercaya. Para biksu di keluarga Pei, yang semuanya setinggi 2 kaki, bingung dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Mungkinkah musuh dengan sengaja menarik pasukannya? Tujuannya untuk membuat kita mengendurkan kewaspadaan. Lalu kembali dengan pukulan mematikan. Seseorang yang lebih waspada mengingatkan saat ini. Namun, begitu proposal ini diajukan, proposal tersebut langsung ditolak. Ada begitu banyak monster di bawah kota. Bahkan jika mereka mencoba trik ini, apa gunanya? Monster-monster ini menimbulkan kerusakan besar bagi kita, tetapi mereka juga merupakan penghalang besar bagi mereka. Itu masuk akal. Sebenarnya, kita tidak perlu menafsirkannya secara berlebihan. Sederhananya, pihak lain tahu bahwa kita mengirim orang untuk meminta bantuan, dan khawatir dengan bala bantuan kita, jadi mereka melarikan diri terlebih dahulu. Ya, meskipun 200.000 tentara datang. Memang sayang untuk mundur setelah perjalanan seperti itu tanpa menangkap apapun, tapi itu lebih baik daripada langsung dimusnahkan, bukan? Itu masuk akal. Mereka menyusup ke dalam kekuatan keluarga Pei kita sendirian. Apakah menurutmu orang-orang ini tidak panik? Sekarang kita memiliki bala bantuan yang bisa datang kapan saja dan melarikan diri. Bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Masuk akal. Dalam situasi seperti ini, siapapun yang tidak melarikan diri adalah orang bodoh. Begitu kata-kata ini keluar, jelas lebih sesuai dengan pemikiran dasar masyarakat, dan semua orang mengangguk. Namun, saat ini, Pei Gu perlahan keluar. Walaupun ia masuk untuk istirahat sejenak, nyatanya sebagai kepala keluarga, ia telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, dan kemampuannya mengamati kata-kata serta emosi jauh melebihi orang biasa. Dia tahu bahwa suasananya sedikit berubah dan pergi untuk menghindari rasa malu. Melihat pemimpin keluarga yang lama, jika beberapa orang masih agak waspada sebelumnya, maka saat Pei Hu mulai menggunakan teknik membangkitkan orang mati, sedikit kewaspadaan itu hilang sama sekali. Faktanya, mereka masih memiliki sedikit rasa takut, meremehkan. Pei Gu sudah dengan jelas mendengar kata-kata orang-orang yang menunggu di dalam, tetapi karena kesabaran lelaki tua itu sendiri, dia tidak mengungkapkannya sebelumnya. Dia tidak ingin keluarga itu berselisih satu sama lain saat ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa duduk diam. Dia memandang Pei Hu dan berkata, bagaimana menurutmu? Pei Hu mengerutkan kening dan segera mengerti apa yang dia maksud. Namun, Pei Gu adalah ayahnya. Dia tidak bisa memiliki sikap yang sama seperti orang lain dan tidak menghormati Pei Gu. Bukan dari segi psikologis, tapi setidaknya dari segi wajah, ia tak ingin dituduh tidak berbakti setelah menjadi kepala keluarga. Ayah, kupikir. Pei Hu tidak melanjutkan.
Jelas jawabannya setuju dengan pendapat mayoritas. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang mendukungnya. Tentu saja Pei Hu tidak rela membuat mereka tidak bahagia hanya untuk berada di depan ayahnya. Mungkin, dia tidak peduli dengan perasaan orang-orang ini sebelumnya, tapi sekarang, dukungan mereka terlalu penting, dan sekarang menjadi penghubung yang penting. Tentu saja Pei Gu mengenal putranya lebih baik daripada orang lain. Melihat penampilan Pei Hu, dia sudah mendapatkan jawabannya, sepertinya kamu sama seperti mereka. Namun, ketika kamu berumur 12 tahun dan memimpin pasukan berperang untuk pertama kalinya, ayahmu mengajarimu. Apakah kamu lupa? Ajaran ayah, beraninya anak-anak saling melupakan. Lalu apa yang aku peringatkan padamu? Di medan perang, tentara sedang merencanakan kekacauan. Oleh karena itu, kamu harus tetap tenang, dan jangan meremehkan situasi pertempuran apapun. Perlu kamu ketahui bahwa seni perang juga rumit. Pei Gu mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya, mengapa kamu begitu yakin pihak lain benar-benar mundur? Mungkinkah mereka menyerang kita dari gerbang kota lain? Pei Hu bertanya. Ia kaya akan pengalaman dan kelicikan, dan tentu saja penglihatan serta kewaspadaannya jauh melampaui orang biasa. Namun, menurut Pei Gu, masalah ini tidak layak untuk dipamerkan. Siapapun yang memiliki pikiran yang sedikit lebih cerdas dan hati yang tenang harus membuat penilaian yang sama seperti dirinya. Namun anak saya ini jelas kini berada di tengah kerinduan dan kegembiraan naik tahta sebagai kepala keluarga, dan telah melupakan segalanya dalam keadaan linglung. Pada saat ini, cibiran terdengar sangat kasar. Bab 4215, bagaimanapun juga, Anda harus membayar tagihannya. Haha, itu hanya lelucon. Benar-benar lelucon. Tampaknya beberapa orang tidak mau posisinya sebagai kepala keluarga dicopot. Sekarang, mereka berdiri dan mengemukakan teori yang tidak masuk akal untuk mendapatkan rasa keberadaan. Satu demi satu peringatan, saya membual bahwa saya seperti dewa perang yang tak tertandingi. Adapun medan perang, siapa yang masih hilang? Saya rasa saya telah bertempur dalam ribuan pertempuran tahun ini, dan saya tidak begitu setuju dengan apa yang lama saya katakan. Kata Tuan. Mendengar ejekan itu, Pei Gu tiba-tiba menoleh ke belakang. Tiba-tiba dia terkejut, tetua ketiga, kamu. Jelas sekali, dia tidak bisa memahami akal sehat seperti itu. Pei Gu tersenyum dingin dan dia mengerti. Seorang raja baru memang telah naik tahta. Anda bahkan bisa menyebut rusa sebagai kuda. Dan ketika tetua ketiga tertawa, semakin banyak orang mulai bergabung. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Orang-orang bertahan dalam posisi berkuasa untuk waktu yang lama, dan tentu saja mereka menjadi serakah. Jika Anda tiba-tiba ingin mereka mundur, kenapa mereka tidak melawan? Ya, bagaimanapun juga, Tuan Tualah yang memberiku kesempatan untuk membuat kehadiranku terasa. Hanya saja ini agak lucu. Bala bantuan kita hampir sampai, tapi pihak lain sebenarnya berani mengubah gerbang kota untuk menyerang kita. Kenapa? Mereka pikir mereka tidak bisa mati cukup cepat. Mereka memarahi, mengejek, dan bertindak arogan. Pei Gu sangat marah dan ingin menamparkan wajah semua orang, lalu memberitahu para bajingan ini betapa panasnya kepala mereka dan betapa tebal wajah mereka sekarang. Dengan relaksasi seperti itu, setelah musuh menyerang dari gerbang kota lain dan bekerja sama dengan monster bertopeng besar di bawah kota, kota utama akan diserang sepenuhnya dari kedua sisi. Mereka sudah dirugikan, dan bila saatnya tiba, mereka tidak akan ada perlawanan, mereka hanya tinggal ikan dan daging di atas papan lengket, siap disembelih. Memikirkan hal ini, Pei Gu menahan amarahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang aku katakan semuanya benar. Apakah kamu? Tidakkah kamu melihatku sebagai kepala keluarga sama sekali? Hah, Pei Gu, kalau sopan, aku akan memanggilmu kepala keluarga sekarang. Kalau tidak sopan, apa salahnya memanggilmu Pak Tua? Kepala keluarga, dan kami tidak takut untuk memberi tahu Anda. Jika bukan demi semua orang, demi keluarga, untuk sementara saya akan melindungi posisi Anda sebagai kepala keluarga dan menyelamatkan muka Anda. Kami akan melakukannya telah menjadikan Tuan Muda sebagai kepala keluarga sejak lama. Benar, kami buta dan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau.
Bagaimana jika Han Sanqian kembali? Akibatnya, keluarga Peiku menghadapi bencana seperti itu. Jika kamu terus memerintahkannya, bukankah keluarga Pei kami akan dimusnahkan sepenuhnya? Tuan Muda Peihu baru saja menyelamatkan kami dari api dan air, dan sekarang Anda di sini untuk bergabung dengan kami. Mengapa Anda tidak mau memusnahkan keluarga Pei? Kami akui bahwa Anda memang sangat berbakat ketika Anda masih muda, dan Anda juga memimpin keluarga Pei kami menuju kejayaan. Namun, kepala keluarga yang lama, Anda benar-benar tua, dan inilah saatnya untuk mundur dan memberi jalan kepada orang lain. Berhentilah main-main di sini. Sudah waktunya kamu pulang. Sama seperti wanita-wanita lain di rumah, tunggu saja dengan tenang kemenangan kita. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kamu tidak akan aman sampai di kemudian hari. Kamu. Sambil menunjuk ke arah kerumunan, Peigu merasakan tekanan darahnya meningkat. Tidak ada yang berani melakukan ini padaku, tapi sekelompok orang ini. Tapi, menjengkelkan dan marah, ini pelanggaran berikut. Dia benar-benar ingin membunuh para pencuri ini. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, begitu dia tenang, kemarahan Peigu dengan cepat mereda lebih dari setengahnya, dan itu menjadi lebih dari ejekan dan kepahitan. Jelas sekali, dia telah kehilangan posisinya di keluarga Pei, dan tidak ada gunanya terus berjuang. Oke, sayapmu sudah mengeras, dan kamu benar-benar tidak membutuhkan aku sebagai orang tua lagi. Aku akan pulang sekarang, dan kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Peigu perlahan berjalan menuju bagian bawah tembok kota sendirian dan kesepian. Melihat punggungnya, untuk sesaat dia tampak seperti orang tua kesepian yang putus asa, atau mungkin dia sendiri. 10 menit kemudian, Peigu kembali ke aula utama, dan hampir pada saat yang sama, di luar gerbang timur. Bab 4216 penyergapan telah tiba. Di luar kota, semuanya tampak damai. Kadang-kadang, hanya ada beberapa monster hitam, berkeliaran di luar kota seolah-olah mereka sendirian atau tersesat. Meskipun mereka masih menyerang tembok kota dengan amarah yang masih utuh. Namun, dengan kekuatan beberapa dari mereka yang sedikit, jelas merupakan mimpi untuk menyerang kota. Di tembok kota gerbang timur, para prajurit yang menjaga tembok kota merasa bosan dan berjaga, namun kelopak mata mereka terus-menerus berkelahi. Setelah kelelahan mental untuk waktu yang lama, saya menemukan bahwa hanya ada sedikit musuh di bawah kaki saya, dan ketika saya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun, tidak peduli siapa saya akan sangat kecewa. Tentu saja, tidur adalah cara terbaik untuk menghabiskan waktu. Ada sekitar 100 atau 10 tentara seperti itu di tembok kota, dan sebagian besar pembela asli dipindahkan ke gerbang utara. Saat prajurit itu sedang tidur siang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mendekat di belakangnya. Melihat ke belakang, dia terbangun dari rasa kantuknya. Dengan tergesa-gesa, dia segera mengambil tombaknya dan bersorak. Kenapa aku tidak mencarikanmu tempat tidur? Suara di sampingnya berkata dengan dingin. Prajurit itu tiba-tiba mengeluarkan setetes keringat dingin di dahinya dan buru-buru berkata, laporkan ke kapten, saya salah. Jika semua orang melakukan kesalahan dan bisa baik-baik saja hanya dengan mengatakan aku salah, lalu apa gunanya memiliki peraturan di dunia ini dan apa gunanya memiliki hukum? Bagaimana menurutmu? Prajurit itu merasa malu, berpikir sejenak, dan hendak berbicara. Tapi suara itu berkata, tolong makan malam. Prajurit itu mengangguk. Meski kehilangan sejumlah uang itu menyakitkan, itu lebih baik daripada hukuman lainnya. Bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Suara itu bertanya, dan kemudian melihat keluar tembok kota. Masih tenang, tidak terjadi apa-apa. Prajurit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja tidak ada yang terjadi di luar. Saya hanya sangat bosan sehingga saya tidur siang. Kenapa? Mendengarkan nada bicaramu, apakah kamu masih berharap ada sesuatu di luar? Suara itu terkekeh pelan, lalu berkata, kamu bisa bersenang-senang saja jika tidak punya apa-apa. Setidaknya kamu masih dalam mood untuk melakukannya. Bermalas-malasan di sini. Bei Chengbian, situasinya menjadi sangat kritis. Prajurit itu mengangguk.
Dia mengetahui hal ini dengan baik dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya tidak bermaksud demikian jika Anda masih muda. Anda dapat mengikuti kapten dan menikmati makanan panas dan minum makanan panas, dan Anda dapat bangun sambil tertawa ketika Anda tidur. Oke, karena mulutmu manis sekali, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Sang kapten terkekeh. Prajurit itu segera kembali tenang dan bertanya, "Kapten, apa rahasianya?" "Saya baru saja mendengar rumor bahwa Tuan Pei pergi untuk memberitahu tentara elit kota darah Fierce. Dalam waktu singkat, krisis di kota utama kita akan teratasi." "Sial, tidak heran kapten hanya ingin memberiku uang untuk membeli makan malam. Dia melakukannya sejak lama." Prajurit itu mengerti dengan gembira, lalu dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu tahu itu karena ini, kamu tidak akan menghukumku, aku hanya akan mentraktirmu, oke? Jika kamu ingin mengundangku, kamu tidak bisa hanya membicarakannya." Kapten mengangkat matanya dan melirik ke langit. Saat itu hampir tengah hari, dan memang sudah waktunya untuk makan sesuatu. Ini hampir tengah hari. Meskipun prajurit itu berpangkat rendah, dia sudah 1 atau 2 hari tidak bersama kaptennya. Dia segera mengerti maksudnya dan pergi keluar tembok kota untuk membeli sesuatu. Segera setelah itu, sekelompok orang meletakkan senjatanya dan mulai makan dan minum dengan gembira. Saat mereka bersenang-senang dengan tenang, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di hutan lebat di luar kota, gelombang langkah kaki mendekat dengan tenang. Ketika mereka mendekati tepi hutan lebat, orang di depan mengangkat tangannya, dan kelompok mereka tidak hanya langsung berhenti, tetapi juga dengan cepat membungkuk dan menyembunyikan tubuh mereka di rerumputan. Segera setelah itu, sebuah kepala muncul dari depan. Setelah diam-diam menjelajahi tembok kota untuk beberapa saat, ia dengan cepat mundur. "Tuan Kota Zhu, Anda benar-benar pandai meramalkan kejadian. Pertahanan gerbang timur memang sangat lemah." Pria itu menarik kepalanya dan berkata dengan gembira. Kelompok orang ini tidak lain adalah Ming Yu dan anggota lainnya yang telah mundur ke permukaan tetapi sebenarnya diam-diam kembali ke gerbang timur. "Namun, saya benar-benar tidak mengerti. Faktanya, langkah kami tidak terlalu pintar. Itu adalah strategi umum di medan perang manapun. Mengapa Tuan Kota Zhu berpikir kami akan berhasil? Atau mungkin musuhnya pasti begitu bodoh dan membiarkan kita mendapat celah. Ini akan menjadi bencana bagi mereka. Mengapa mereka begitu ceroboh?" Pria itu sangat aneh, tapi itu adalah Zhu Yansuo. Dia tersenyum lembut, seolah dia sudah mengambil keputusan, lalu menunjuk ke dadanya. Bab 4217 rencana seperti itu. Jantung. Ya. Jika seseorang mempunyai hati, maka hati itu pasti mempunyai berbagai emosi dan pertimbangan, yang bersama-sama disebut sifat manusia. Zhu Yansuo berkata sambil tersenyum, "Orang-orang dari keluarga Pei telah berjuang selama bertahun-tahun, bukan untuk menyebutkan betapa terampilnya mereka dalam penggunaan militer. Setidaknya mereka memiliki pengalaman lebih dari orang biasa. Jadi, meski tekanan di utara paling berat, 3 gerbang lainnya bukan berarti mereka tidak siap. Kalau saya benar, mereka malah lebih waspada. Karena jumlah orangnya sedikit, jika situasi musuh tidak diketahui pada waktunya, maka itu sama saja dengan membiarkan orang langsung membuka pintu belakangnya. Tidak ada jenderal yang akan melakukan kesalahan strategis seperti itu, apalagi keluarga Pei." Setelah selesai berbicara, Zhu Yansuo mengangkat tangannya dan menunjuk ke beberapa arah di depannya. Dia mengikuti arah yang dia tunjuk dan melihat lebih dekat, baru kemudian dia menyadari bahwa ada peluit tersembunyi di beberapa tempat. Apalagi ini adalah peluit yang relatif tersembunyi yang bisa terlihat jika diperhatikan dengan seksama. Hampir diyakini pasti ada banyak peluit yang tidak terlihat di sini. "Sial, kemarilah seperti ini, ayo menyelinap ke gerbang timur. Bukankah itu sudah lama diketahui keluarga Pei? Kalau begitu kalau kita menyerang kota sekarang, bukankah itu berarti kita sengaja jatuh ke dalam perangkap orang lain? Gerbang timur ini, jelas sengaja dibocorkan." Seseorang panik. Ketika mereka hendak jatuh ke kota, mereka disergap dan diserang oleh Han Sanqian, yang membuat mereka semua ketakutan, takut seseorang akan melakukan ini lagi kapan saja. Zhu Yansuo tidak merasa gugup, tapi tersenyum, "Jangan khawatir, peluit rahasia ini kosong sekarang." "Kenapa?"
Seseorang bertanya dengan bingung. Sederhana sekali, karena beberapa dari mereka sudah kabur, dan mereka bisa memberi kabar bahwa mereka akan mendapat bala bantuan. Apalagi bala bantuan akan tiba sekitar 10 jam lagi. Berarti kemenangan dan perdamaian. Setelah Su Yansuo selesai berbicara, dia memandang pria itu dan berkata, bagian utara kota dalam bahaya. Meskipun kita dikelilingi oleh 200.000 tentara, ada juga monster yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu seorang jenderal? Tentu saja, sejumlah besar tenaga kerja akan dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Benarkah? Su Yansuo tersenyum. Dimengerti. Pria itu mengangguk, yang dimaksud Tuan Kota Zu adalah justru karena pihak lain telah menyelamatkan mereka sekarang sehingga mereka merasa lega. Bisa dipahami seperti itu, Su Yansuo berkata sambil tersenyum, ayo kita bunuh mereka selagi mereka lega. Tapi, pria itu berkata dengan ragu lagi, tapi itu masih tidak masuk akal. Meskipun apa yang dikatakan Tuan Kota Zu memang masuk akal, jangan lupa bahwa keluarga Pei juga adalah orang-orang berpengalaman di medan perang. Bahkan jika mereka lega, mereka tetap tidak bisa. Adapun Pei Gu, kepala keluarga Pei, sudah terkenal di dunia selama bertahun-tahun. Orang tua itu telah berjuang seumur hidupnya untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dia pasti punya sesuatu. Kelalaian seperti itu pasti akan menimpanya. Su Yansuo mengangguk, sejauh menyangkut kepala keluarga Pei, memang tidak mungkin dia membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Oleh karena itu, jika dia mengarahkan pertahanan kota, meskipun dia lega sekarang, kemarahannya tidak akan pernah kita dengar, jadi tidak mungkin kita menyerang secara diam-diam dari arah lain. Kalau begitu, kenapa kita masih? Su Yansuo tertawa, tidak marah, dan berkata dengan sabar, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Kepala keluarga Pei sedang menjaga kota. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke kota utama, sayang sekali orang yang menjaga kota sekarang bukanlah kepala keluarga Pei. Tuan Kota Zu, bagaimana Anda tahu bahwa yang menjaga kota bukanlah kepala keluarga Pei? Sekarang keluarga Pei menghadapi bahaya seperti itu, bagaimana mungkin kepala keluarga Pei tidak secara pribadi keluar untuk mempertahankan kota? Pria itu bertanya dengan curiga. Su Yansuo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, ketika kita berada di Beicheng, tidakkah kamu menyadari bahwa orang yang berdiri di tembok kota mereka dipimpin oleh keluarga Tuan Pei? Pria itu berkata, tetapi kepala keluarga Pei juga telah muncul beberapa kali. Muncul tidak berarti apa-apa. Apa yang berdiri di sana pada akhirnya adalah akhir yang sebenarnya. Setelah Su Yansuo selesai berbicara, dia melanjutkan dengan lembut, pikirkan tentang bahaya yang dihadapi keluarga Pei kali ini, dan kemudian pikirkan tentang pilihan Pei Gu. Dengan pengingat seperti itu, pria itu segera mengerti, apa yang dimaksud Tuan Kota Zu adalah bahwa keluarga Pei sudah berada dalam perselisihan sipil. Ini tidak boleh dikatakan sebagai perselisihan sipil. Tuan Kota Zu menggelengkan kepalanya, harus dikatakan bahwa kaisar baru telah naik tahta. Ketika dia selesai berbicara, dia merasa puas, dan justru karena kenaikan tahta itulah dia juga membangun tangga untuk kita panjat tembok. Bab 4218, lawan seperti babi. Raja baru Pei Hu akan segera dilantik. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi? Setelah kata-kata Su Yansuo, beberapa orang saling melirik, dan setelah beberapa saat berspekulasi, mereka secara kasar tahu apa yang dia bicarakan. Apa maksudmu? Tepatnya, ketika raja baru naik tahta, dia secara alami akan menentang serangkaian tindakan sebelumnya. Oleh karena itu, apa yang ingin dilakukan Pei Gu akan menjadi sesuatu yang tidak akan mereka lakukan. Karena kalian semua baru saja memutuskan bahwa jika Pei Gu mempertahankan kota, tempat lain tidak akan kosong, maka Pei Hu akan bertanggung jawab, dan justru sebaliknya. Sepanjang zaman, Raja Baru dan Raja Lama tidak lebih dari ini. Pria itu mengangguk, dengan satu kekhawatiran terakhir, meskipun Tuan Kota Zu memang benar, mereka adalah ayah dan anak, jadi mereka harus. Sebelum pria itu selesai berbicara, Su Yansuo langsung menyela, saudaraku, sejak zaman kuno, tidak ada kasih sayang keluarga dalam keluarga kaisar. Ayah dan anak, haha, di puncak kekuasaan, tidak ada yang peduli.
Ming Yu, yang selama ini diam, mengangguk sedikit saat ini, itu memang bagus. Keluarga kaisar paling kejam. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa ketika dia mendengar rencana Zhu Yansuo, dia terkejut pada awalnya, bertanya-tanya bagaimana strategi kekanak-kanakan seperti itu bisa datang darinya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa bahwa rencana itu luar biasa. Kemenangan atau kegagalan tidak pernah menjadi faktor dalam menilai besar kecilnya suatu strategi, melainkan tergantung pada orang yang menggunakannya dan apakah strategi tersebut tepat atau tidak. Setidaknya untuk saat ini, strategi pediatrik inilah yang paling tepat. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita serang saudara-saudara kita sekarang. Dalam waktu singkat, kita akan menghancurkan kota dan keluarganya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia sudah bersiap untuk mengangkat pedangnya dan pergi berperang. Namun, sebelum dia bisa bangun, dia langsung menarik Zhu Yansuo ke bawah dan berteriak dengan sedikit ketidakpuasan, "Untuk apa kamu terburu-buru? Tuan Kota Zhu, kita telah mencapai gerbang kota timur. Terlebih lagi, Anda lihat hanya ada sedikit penjaga di gerbang. Mereka pasti sudah makan siang di siang hari. Ini saat yang tepat untuk melancarkan serangan." "Ya, Tuan Kota Zhu, jika Anda tidak mengambil tindakan sekarang, kapan Anda akan menunggu?" Bawahan lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa. Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak, semuanya, sekarang bukan saat yang tepat." Melihat semua orang sangat bingung, Zhu Yansuo tersenyum dan melanjutkan, "Apa? Semuanya, keluarga Pei dianggap sebagai keluarga yang kuat. Bahkan jika kepala keluarga yang lama telah tiada, kepala keluarga yang baru telah membocorkan lubang untuk kami karena alasan politik. Lalu Anda berpikir, apakah keluarga Pei benar-benar lawan seperti babi? Tuan Kota Zhu, apa maksudmu dengan ini?" "Ya, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Zhu Yansuo tersenyum, "Saya sedang berbicara tentang Pei Gu, tuan muda dari keluarga Pei. Lihatlah gerbang timur. Meskipun tampak tenang, bukankah menurut Anda itu terlalu tenang?" Semua orang mendongak dan melihat bahwa apa yang dikatakan Zhu Yansuo memang masuk akal. Gerbang timur memang sangat sepi. Bagaimanapun, Pei Gu adalah putra mahkota. Penerus keluarga Pei di masa depan mungkin memiliki kekurangan dalam karakternya, tapi bagaimana dia bisa begitu bodoh dalam otaknya? Pandangan orang tua Pei Gu terhadap orang-orang bukanlah hal yang kejam. Ming Yu setuju dengan hal ini mengenai Han San Qian, Anda dapat melihat visi kejam Pei Gu. Saya sudah lama berhubungan dengan Han San Qian, jadi saya tentu tahu bahwa Han San Qian adalah yang terbaik di antara orang-orang, tetapi Pei Gu hanya bertarung dengan Han San Qian sekali atau dua kali, dan dia bisa dengan terang-terangan menolak untuk melawan organisasinya demi dia. Di permukaan, tindakan Pei Gu mungkin memang tidak masuk akal, namun Ming Yu yang benar-benar mengetahui kebenaran dan memahami Han San Qian sangat jelas bahwa pilihan Pei Gu jauh dari salah, ia bertaruh untuk masa depan. Yang membuatnya rela bertaruh besar adalah karena ia jatuh cinta pada Han San Qian. Jadi, bisakah orang tua ini menilai orang secara berbeda? Tetapi Anda baru saja mengatakan dengan jelas bahwa Tuan Pei tidak tahu bagaimana. Para pelayan sedikit bingung, dan pikiran mereka kacau untuk beberapa saat. Zhu Yansuo tersenyum lembut, merebut posisi adalah metode politik. Tentu saja, Tuan keluarga Pei tidak akan mendengarkan pendapat apapun dari kepala keluarga sebelumnya, tapi bagaimana dengan secara pribadi? Lagi pula, itu bukanlah ayah yang tidak kompeten, tapi ayah kandung yang dia kenal dan tahu kemampuannya. Apakah menurutmu nasihat ayah tua itu tidak akan menimbulkan gangguan di hati Tuan muda Pei? Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sekeliling, menurutku, gerbang timur juga dijaga dalam kegelapan, jadi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Lalu, berapa lama kita harus menunggu? Bab 4219 mainkan sesuatu yang besar. Zhu Yansuo tersenyum dan menunjuk ke langit, setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, saat para pelayan mendengarnya kali ini, mereka semua tercengang. Karena pilihan titik waktu ini sungguh terlalu. Tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah petualangan, tapi ini mempertaruhkan nyawa seseorang. Tuan Kota Zhu, ini adalah wilayah pengaruh keluarga Pei. Kami tidak dapat memahami banyak situasi sama sekali.
Kami hanya memanfaatkannya. Anda harus menunggu sampai malam, tetapi jangan lupa bahwa bala bantuan mereka akan datang. Tiba pada waktu itu. Hampir semuanya sudah tiba. Benar. Orang-orang di Fierce Blood City semuanya elit dan jumlah mereka tidak sedikit. Begitu dukungan tiba dan kami belum dievakuasi, itu akan menjadi bencana bagi kami. Ya, apalagi kemenangan apapun yang ingin kita raih saat itu, akan dianggap keajaiban jika kita bisa keluar dari keluarga Pei tanpa terhapus seluruhnya. Setelah mendengarkan analisis Zhu Yansuo sebelumnya, semua orang benar-benar berpikir bahwa dia begitu hebat dan dia bisa begitu luar biasa. Namun, ketika mereka mendengar rencana terakhirnya, semua orang sangat kecewa. Beberapa orang bahkan diam-diam mengutuknya di dalam hati karena dia sangat bodoh. Karena waktu yang dipilihnya memang cukup untuk membuatnya terbunuh. Memikirkan Gai Losheng dikalahkan oleh Han Sanqian dalam tipuan seperti itu, semua orang merasa bahwa sekarang mereka setidaknya punya ide. Itu memang cukup bodoh. Melihat penampilan orang-orang ini, Zhu Yansuo tersenyum, saya tahu, Anda pasti memarahi saya karena bodoh sekarang, bukan? Semua orang menatapku dan aku melihatmu dan menggelengkan kepala. Namun, jelas dia tidak mengatakan apapun dengan mulutnya, tetapi pikirannya terus mendesah, Zhu Yansuo, kamu masih memiliki wajah dan tahu apa yang kami pikirkan. Yah, karena semua orang berpikir begitu, pikirkanlah, apakah ini waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan. Dengan kata-kata ini, semua orang terdiam. Namun setelah mempertimbangkan dengan cermat, semua orang tiba-tiba menyadarinya lagi. Keajaiban menggunakan pasukan adalah tiba-tiba mengambil arah yang berbeda ketika orang lain tidak berpikir demikian. Tadi aku sibuk mengkritik, tapi tidak pernah memikirkannya. Di malam hari, bahkan ketika kita sendiri berpikir mustahil untuk melancarkan serangan mendadak, musuh akan semakin kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan pencegahan lebih lanjut. Selain itu, bala bantuan mereka juga sangat berguna. Akan segera tiba, dan aku bisa bernapas lega. Maka saat itu, pastilah saat ketika mereka berada pada kondisi paling kosong dan pertahanan mereka berada pada titik terlemahnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pada saat itu, walaupun dari sudut pandang teori, kita mungkin memang berada dalam situasi yang sangat berbahaya, yang pasti bukanlah situasi yang menyedihkan. Menghadapi kota utama dengan pertahanan kota yang kosong, kita bisa langsung merebutnya dan kemudian beralih menyerang. Dan pertahanan di tempat. Pada saat itu, meskipun bala bantuan mereka tiba dan kita mengandalkan pertahanan kota untuk melawan, apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita? Setelah sekelompok orang mengetahuinya, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah mereka telah menang. Zhu Yansuo juga memiliki senyum bangga di wajahnya. Ketika bawahannya memujinya, dia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Ia akhirnya mampu menampilkan bakatnya secara maksimal saat ini. Ketika tiba saatnya bertarung di kota, Han Sanqian begitu tajam hingga ia tertindas. Sebagai orang pintar, mengapa ia tidak ingin mencari kesempatan untuk melawan? Kini, serangan balik ini datang di saat yang tepat. Dia juga percaya bahwa ketika dia sepenuhnya menampilkan triknya dan menang sepenuhnya, pertarungan ini pasti akan menjadi cerita yang bagus, dan reputasi Zhu Yansuo-nya dapat dihidupkan kembali. Tanpa Han Sanqian sialan itu, Zhu Yansuo akhirnya bisa memperkuat pinggangnya kembali. Ming Yu mengangguk sedikit, tentu saja dia ingin mendapatkannya selama ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena kemenangan ini juga dapat memungkinkan dia untuk menghapus rasa malu atas kegagalan masa lalunya bersama Tuhan. Sekelompok orang serempak menatap ke langit, menunggu malam tiba. Bab 4220, Malam yang Gelap dan Berangin. Sekelompok orang tersenyum sinis, dengan kekejaman dan harapan dalam senyuman mereka. Namun berbeda dengan mereka, banyak orang di kota saat ini juga menantikan datangnya kegelapan. Tidak ada alasan lain. Semakin cepat waktu berlalu, tentu saja berarti bala bantuan semakin dekat dengan mereka. Inilah langit. Hal baik yang hebat adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Tuan muda, lihat, saya bilang kita tidak perlu khawatir sama sekali. Di luar kota sangat sepi sehingga Anda bisa mendengar suara pin drop. Benarkah?
Aku sudah mengatakannya sejak lama. Tuan lamaku sudah tua dan tidak berguna. Dia tidak memiliki kemampuan seperti sebelumnya. Dia hanya memberi perintah sembarangan. Untungnya, kami bangun tepat waktu dan mendukung tuan muda kami. Jika tidak, kelompok kami tidak akan memiliki kehidupan yang nyaman sekarang. Kami semua mungkin mati dalam pertempuran kota. Itu tidak benar. Sepanjang sore itu berlalu dengan penuh kesenangan, haha. Sejujurnya, aku masih sedikit khawatir di sore hari. Namun, hari sudah hampir gelap, dan saudara-saudara kita dari Fierce Blood City akan segera tiba. Hujan telah berlalu dan langit sudah cerah. Di loteng Beiceng, beberapa kerabat dekat dan bawahan sedang duduk-duduk. Di depan mereka ada anggur berkualitas dan makanan lezat. Sekelompok orang sudah sedikit kesepian setelah minum, dan wajah mereka memerah. Di kursi utama, Pei Hu duduk tegak, dengan 2 atau 3 wanita cantik duduk di sampingnya. Sebagian besar dari wanita cantik ini adalah putri bangsawan di kota, tentu saja mereka tidak boleh berada di sini. Namun, karena Pei Hu hampir menghidupkan kembali kota utama dan dipuji oleh orang-orang di kota tersebut, keluarga besar juga menyerahkan putri mereka satu demi satu saat ini, dan maknanya sudah jelas dengan sendirinya. Pei Hu tersenyum tipis dan sedikit rasa bangga di matanya. Seperti yang diharapkan Zhu Yansuo, meskipun Pei Hu sebenarnya memveto sepenuhnya rencana ayahnya karena alasan politik, sebagai seorang anak dia dapat melihat kemampuan ayahnya dengan sangat jelas, jadi secara pribadi dia mengirim orang kepercayaannya untuk mengamati secara diam-diam. Untungnya, pengawasan pada sore hari hampir bisa membuat Pei Hu benar-benar lega sekarang. Tidak ada serangan mendadak seperti yang ayah saya khawatirkan, semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, setelah mendengar pujian ini kali ini, Pei Hu hampir menyimpannya untuk dirinya sendiri. Selain itu, ada beberapa wanita cantik aneh yang menemaninya, jadi dia merasa lebih berpuas diri. Oke, semuanya, tolong jangan membual padaku juga banyak. Pengaturan seperti itu tidak lebih dari tipuan kecil, dan itu adalah sifat manusia dan tidak layak untuk disebutkan. Meski dia berkata begitu, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Pei Hu sebenarnya peduli dengan hal ini. Haha Pak, tidak perlu sopan. Banyak kekhawatiran di dunia ini yang sering kali terlihat mudah, namun sebenarnya lebih sulit daripada mendaki ke langit. Ya, tuanku, posisi seorang raja, menyusun strategi dan memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Anda benar-benar terlalu rendah hati. Pei Hu sangat gembira dan langsung mengangkat gelasnya. Baiklah, kalau begitu Pei Hu ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda semua. Setelah mengatakan ini, dia mengambil cangkir dan meminumnya, lalu melanjutkan, sebenarnya, posisi kepala keluarga tinggi dan berkuasa, dan dia juga memiliki tanggung jawab yang besar. Pei Hu ada di sini, dan saya harap Anda bisa bantu aku di masa depan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dihargai oleh Raja Baru, dan mereka semua berjanji setia. Jangan khawatir, Tuan Muda, kami akan mengikutinya dari lahir sampai mati. Kami tidak akan ragu untuk berperang melawan gunungan pedang dan lautan api. Mampu berbudi luhur dan mampu memerintah seperti ini adalah berkah bagi negara dan berkah bagi kami. Bahkan jika Anda tidak memberitahu kami akan hancur. Mendengarkan kata-kata ini dan melihat orang-orang ini, Pei Hu sangat bahagia. Dia benar-benar merasakan perasaan menyegarkan yang dibawa oleh puncak kekuasaan. Baiklah, semuanya, semua kata-kata ada di dalam anggur ini, kami tidak akan berhenti minum sampai kami selesai. Mabuk. Minum. Sekelompok orang kembali minum dengan gembira, dan menara kota menjadi sangat ramai. Di sisi lain kota timur yang hampir sama, meski tidak berlebihan seperti bagian utara kota, Kapten penjaga kota tetap memimpin rombongan tentara untuk terus minum wine dan menyantap makanan pembuka dengan santai. Meski tidak terlalu cantik, namun tetap nyaman dan indah. Itu masih kemampuan kapten kita, haha, dia mengetahui hal-hal seperti dewa. Itu tidak benar. Siang harinya, aku masih khawatir apakah kita sudah bertindak terlalu jauh. Sekarang sepertinya kita masih belum bisa terlalu jujur. Kita harus mengandalkan otak kita seperti kapten kita. Beberapa tentara menyanjung,
dan kapten juga sangat senang. Pada saat ini, prestisenya sangat tinggi. Namun, saat dia hendak berbicara, suara aneh tiba-tiba datang dari luar kota. Beberapa orang tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan buru-buru bangkit dan berlari menuju tembok kota.